Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung, kemudian menyembahnya sebagai Tuhan. Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya. Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin. Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat. Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas. Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh? Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Berkali-kali Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata, Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun? Bagaimana jika aku memiliki bukti? Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan? Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya, agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh
memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana. Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu. Wah, ini ajaib sekali. Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah. Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala